RRI Mataram disiarkan langsung dari Prime Park Hotel and Convention Lombok. Didukung oleh Bank NTB Syariah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusa Tenggara Barat. Senang sekali sore hari ini kita berjumpa dalam acara Muzakarah Ramadan live on location yang disiarkan langsung dari Prime Park Hotel and Convention Lombok. Bersama saya Apriana Mahdan akan mengajak Anda ngabuburit menanti waktu berbuka puasa bersama nanti, tentu saja bersama RRI Mataram. Sore hari ini spesial sekali, nuansanya seru banget. Jadi ala-ala Sultan kita ada di tempat ini. Tapi sebelum kita mengajak Anda untuk mengikuti kajian Muzakarah pada sore hari ini, saya akan menjumpakan Anda dengan General Manager Prime Park Hotel and Convention Lombok, Bapak Mukarrom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Saleh sekali kelihatannya hari ini loh Pak GM. Begitu ya Mbak Nana? Iya, baik. Auranya tuh berbeda gitu ya sore ini karena mau bertemu dengan pendengar kita di seluruh Nusa Tenggara Barat ya Pak GM ya. Oke, kita berterima kasih sekali sore hari ini diundang ke Prime Park Hotel Lombok and Convention untuk ngabuburit berbuka bersama seluruh pendengar dan pemirsa di Nusa Tenggara Barat yang menyaksikan Muzakarah Ramadan kita sore hari ini. Boleh disapa dulu Pak GM pendengar kita. Baik, para peserta ya, para pendengar ya, biasa lomba Kak. Oh biasa ya, lomba ya? Para pendengar dari RRI tercinta Mataram khususnya ya Mbak. Terima kasih sekali, ini kita keberapa kalinya Kak ya kita diadain ini acara udah kesekian kalinya, tahun kedua lah ya kita bersama dengan Prime Park. Baik, ini semoga kehadiran kami di wacana Islami yang di bulan Ramadan ini menjadi wacana yang lebih baik lagi, menambah semangat kita berpuasa lebih baik lagi dengan memberikan beberapa nuansa yang berbeda ya Kak ya. Tahun ini kita membuat wacana yang berbeda. Kak udah sepil tadi ya? Iya. Seperti apa? Begitu baik. Kak. Tapi kita pengen tahu juga ini Pak GM, bagaimana perkembangan okupansi dan iftar di Prime Park Hotel? Baik, kalau puasa biasa Mbak Nana ya, biasa kalau puasa memang untuk kamar biasanya going down. Tapi ini awal-awal saja Kak, setelah itu kembali ke naik. Dibuktikan dengan kami sekarang juga seperti biasa. Imam-imam masjid kita ini di depan yang menjadi ikonik kita, Islamic Center Kak Nana. Oh iya tadi juga sempat lihat itu saya Pak GM. Kami juga sempat foto-foto bareng karena ini kesempatan langka. Nggak nyangka aja kami berangkat dari studio tadi ke Prime Park. Terus ngeliatin ada para imam-imam besar, syekh-syekh dari Timur Tengah yang mengisi khusus sebagai imam sholat taraweh di Islamic Center tuh. Betul. Kok ada di sini? Ini ada kegiatan apa di Prime Park Pak GM? Ini sudah rutin sih Kak Nana. Jadi kami ini setiap tahun pasti kebagian. Jadi beliau yang mengisi sebagai imam di Masjid Islamic Center kita ini, kebanggaan Kota Mataram ya Kak Nana ya. Ini jadi bagian yang tak terpisahkan dalam tema Ramadan. Nah kita selalu kebagian untuk stay di tempat kita dan kami berikan yang terbaik untuk beliau. Untuk sebagai fasilitas Hotel Bintang 4 di Wacana Mataram. Tentu gitu, ini Lombok. adalah sesuatu hal yang membanggakan dong bagi Prime Park Hotel Lombok ya Pak GM ya. Dan tentu saja ini merupakan kebanggaan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa di setiap bulan Ramadan itu kita selalu impor imam gitu. Imam sholat taraweh dan para imam ini ternyata saya juga baru tahu Pak GM, kalau mereka stay-nya justru di Prime Park. Betul, ini stay-nya kalau nggak salah sampai dengan nanti akhir. Sampai hari Lebaran. malam terakhir nanti ya. Biasanya ada 2 atau 3 imam yang bergantian nanti kan Nana. Oh oke. Ya, sekarang Kairo, besok Mesir dan seterusnya lah bisa begitu. Bekerja sama panitia dari Imam Islamic Center ya Kak. Nah ini bukti bahwa kami masih baik dalam tingkat okupansi, pelayanan masih baik. Nah harapannya nanti di mendekati akhir puasa sudah semakin lebih baik lagi, begitu. Oke. Kalau okupansi ya Kak Nana ya. Ini tahun keberapa ya sudah mengadakan program iftar di Prime Park Pak GM kalau boleh tahu? Kalau iftar ini sudah yang keempat.
Yang Jadi keempat tahun, iya, keempat sesuai tahun. usia Prime Park ya? Betul. Udah 4 tahun usianya, itu lagi Iya. lucu-lucunya itu memang ya. Hampir balita ya kadang-kadang. Oke, lagi siap. lagi cute dan imut-imutnya memang ya. benar, Lagi begitu. seneng disamperin semua orang ya, Oh, ibarat iya. kata begitulah Prime Park Hotel Lombok and Convention ini ya. Di tahun yang keempat ini Pak GM, ini apa yang ditawarkan untuk program iftarnya dari Prime Park Hotel Lombok sendiri? Baik, Mbak Nana, ini kita spesial sekali tahun ini. Kita temanya kan Sultan Feast ya. Sultan Feast, Feast, nah ya. itu dia. Nah ini dia. Apa latar belakang kok milih Sultan Feast ini? Oke, seperti tahun-tahun sebelumnya kita selalu berbeda-beda tematik ya Mbak Nana ya. Nah kemudian ini terpikir untuk berikutnya nih Sultan Feast ini adalah kita anggap bahwa ini adalah identik dengan Timur Tengah ya Nana ya. Betul. Nah sultan-sultan yang biasa berkegiatan, berpesta, artinya berpesta dalam hal positif ya Nana ya. Memberikan sajian nuansa yang berbaik. Nah ini ya menjadi pemikiran kita bahwa tamu-tamu kita anggap sebagai sultan Mbak Nana. Oh gitu. Yang datang sultan. Saya juga sultan dong Sultan. ya. Nah, Oke. nanti jadi proses kami memberikan pelayanannya juga sultan sampai menu makanannya Sultan semua. sultan juga. Wow. Tapi melihat dekorasinya aja ini kita baru masuk gitu ya. Semuanya serba sultan. Jadi kayak kita putri-putri kerajaan Timur Tengah itu kalau yang cewek ya. Betul. Kalau yang cowok Nah, kayak sultan-sultan. Nanti Mbak Nana kalau berkegiatan atau teman-teman dari penggemar RRI tadi datang ke tempat kita untuk masuk ke tempat iftar Di Kujit Restoran ya akan tempatnya? disambut sama Jasmine sama Aladin. Oh iya. Iya, nanti ada. Jadi itu bagian yang Tapi entertain memang betul kita. itu ya. Betul. Ada apa namanya kru-kru dari Prime Park itu Iya. menggunakan kostum Timur Tengah. Betul. Jasmine dan Aladin. Iya, betul. Oke baik, jadi nanti nuansanya akan baru terasa begitu kita masuk, pintu lobi terbuka, udah melihat dekorasi yang ala-ala Sultan Timur Tengah. Terus langsung kita masuk ke Kunyit Restoran juga udah disambut sama Jasmine dan Aladin. Betul, Mbak Lebih Nana. dalam lagi kalau udah ke tempat duduk, udah aroma-aroma masakan Timur Tengah yang spesial juga akan kita nikmati begitu ya Pak Betul Mbak GM? Nana. Jadi kita itu setiap hari ya kita berubah dari sisi menunya. Menu yang utama memang menu-menu dari Timur Tengah. Nah ini ada 10 item yang berbeda-beda Mbak Nana. 10 item yang berbeda-beda Iya, setiap hari? Setiap harinya. Oke. Jadi itu yang kita buat untuk menjadi signature-nya event untuk iftar ini. Cuman mungkin ada yang agak unik ini ya kita Apa itu Pak GM? masakan dari Timur Tengah yang dimasaknya terbalik Mbak Nana. Hah? Nah Gimana menunya tuh? hari ini. Pancinya di atas masakan gitu ya? Gitu ya, enggak seperti itu. Emang bener? Iya benar. Saya harus Jadi lihat gitu menunya ya. ini adalah Apa namanya? lauknya di bawah. Namanya Oh, maklubah. maklubah. Ya maklubah Oke, ini oke. menu yang baru in sekarang. Jadi memang dimasaknya adalah dagingnya di bawah, Di bawah, kemudian ada sayuran, nasinya di atas. nasi baru di atas. Dan Oh, nuansa oke. akan berbeda. Dan kemudian Langsung akan nanti dibalik. pas disajikan dibalik. Dibalik. Kayaknya ini pendengar dan pemirsa harus lihat langsung karena ada di Sultan Feast tahun ini gitu ya. Iya. Ke tahun depan belum tentu kan ya. Belum tentu, mungkin Makanya berubah berarti lagi. pendengar kita harus datang menyaksikannya. Kalau pengen tahu maklubah itu apa, nanti buka aja di rri.co.id. Rilisnya ada di sana tentang maklubah itu loh Pak GM ya. Baik Pak kita menuju muzakarah Ramadan, apa yang ingin Pak JM sampaikan untuk pendengar kita? Boleh ke kamera Pak JM? Oke, baik. Pendengar RRI yang tercinta, terima kasih. Ini kesekian kalinya tadi sudah saya sampaikan bahwa semoga dengan kehadiran Ramadan ini menjadi lebih semarak, kita lebih cinta damai dengan kondisi yang sekarang ini. Mataram tercinta menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh Prime Park Hotel. Jadi pencinta RRI sekaligus pencinta Prime Park Hotel and Convention Lombok. Baik, terima kasih Pak JM atas waktunya dan kita akan berjumpa di lain waktu. Sekarang kita ajak nih pendengar kita untuk mengikuti kajian Islam karena sudah ada Pak Tuan Guru hadir untuk menyampaikan tausiahnya hari ini. Baik, Kak Nana. Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kini saatnya kita akan segera mengikuti muzakarah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA,
Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak seluruh pendengar untuk mengikuti acara Muzakarah Ramadan tahun 1446 Hijriah melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataram disiarkan langsung dari Prime Park Hotel and Convention Lombok. Didukung oleh Bank NTB Syariah. Baik pendengar Pro 1 di seluruh kawasan Nusa Tenggara Barat, kita saatnya kini untuk mengikuti Muzakarah Ramadan live on location yang disiarkan langsung melalui FM 89,2 dan 92,7 MHz serta dapat Anda tonton dan saksikan melalui YouTube channel RRI Mataram Official dan melalui RRI Digital, disiarkan langsung dari Prime Park Hotel and Convention Lombok. Sore hari ini kajian kita dengan topik menghidupkan malam dengan tilawah, tradisi versus spirit bersama Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan QH.MA. Dan sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita akan dengarkan dulu pengantar tentang topik kita bersama Bapak Tuan Guru. Tafadhol, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amma ba'du. Pendengar RRI Mataram yang dimuliakan oleh Allah SWT, shaimin shaimat rahimakumullah. Tema kita pada Muzakarah Ramadan kali ini adalah kiat menghidupkan malam-malam Ramadan antara tradisi dan spirit. Tema ini penting kita kaji bersama. Kenapa? Karena banyak anjuran baginda Rasulullah SAW tentang menghidupkan malam-malam Ramadan. Minimal kita bisa melakukan 5 hal tentang menghidupkan malam Ramadan. Yang pertama, tentu begitu maghrib tiba, kita mengisi maghrib itu sudah masuk malam. Kita isi dengan takjil. Kita isi dengan takjil artinya berbuka puasa. Karena la yazalul mu'minu ala khairin ma'ajjalul fitra. Selalu orang berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka malam yang awal malam yaitu maghrib kita isi dengan berbuka puasa dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan korma, dengan air minum, air putih dan seterusnya. Selanjutnya kita isi dengan sholat maghrib berjamaah. Dengan keluarga, dengan anak istri, kita isi malam Ramadan dengan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya baru kita makan bersama. Ini cara pertama. Selanjutnya kita menunggu datangnya Isya untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah Isya selanjutnya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah bagian yang spesial khusus untuk bulan suci Ramadan. Sholat tarawih yang biasa disebut dengan al-qiyam, menegakkan, mendirikan, ya, mengisi malam Ramadan dengan sholat tarawih. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Setelah salat tarawih, ya salat tarawih yang 8 rakaat, 10 rakaat, 11 rakaat, ya 22, 23 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, itu adalah cara menghidupkan malam Ramadan. Selanjutnya kita salat witir, tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian kita i'tikaf, kemudian selanjutnya kita munajat, salat malam, salat tahajud. Selanjutnya nanti kita makan sahur. Setelah makan sahur kita menunggu waktu sholat subuh berjamaah.
Begitu subuh tiba, maka kita mulai untuk melaksanakan ibadah puasa. Itulah batas malam, yaitu malam Ramadan, yaitu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Pendengar RRI rahimakumullah, ada yang unik dalam tradisi Ramadan. Tradisi Ramadan itu pertama ada yang disebut dengan ta'jil. Ta'jil itu berbagi berbuka puasa, dan itu semarak masyarakat kita. Termasuk ya di Prempak ini juga ada takjilnya. Ya, itu artinya tradisi untuk memberi dan membagi. Apa sebabnya? Karena orang yang berbuka dan orang yang memberi makanan berbuka sama pahalanya. Itu sebabnya orang ya selalu berderma untuk memberikan makan atau membuka puasa. Man fattara sha'iman, ya, barang siapa yang memberikan makan atau iftar kepada orang yang berpuasa, ya, kasaimi, maka dia sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Ini tradisi yang pertama adalah takjil. Selanjutnya ada hal yang lain dalam konsep kita beragama, itu adalah ada al-farh was surur. Di dalam Ramadan itu ada hal yang penting, yaitu kegembiraan dan kesenangan. Dalam banyak riwayat, meskipun hadisnya hadis dhaif, yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang senang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah SWT menjauhkan dia dari siksa api neraka. Orang Islam, mukmin, orang Muslim yang bahagia, bangga dengan hadirnya Ramadan. Ya, di mana-mana kita mengucapkan selamat, ya, selamat Ramadan, selamat datangnya bulan Ramadan. Ucapan-ucapan tahniah itu adalah bagian dari tradisi Rasulullah SAW. Di akhir bulan Sya'ban biasanya Rasulullah memberikan nasihat, memberikan ucapan kegembiraan kepada para sahabat. Rasulullah misalnya mengatakan dalam hadisnya, atakum syahrun mubarak, atakum syahrun azim, ya, fihi lailatun khairum min ibadati alfi sana, ya, fihi du'aun mustajab, fihi yaumus sabr, yaumul musahat, dan seterusnya. Itu ungkapan Rasulullah tentang Ramadan tiba, itu menunjukkan kita kegembiraan. Itu namanya yaumul farhi was surur. Selanjutnya di dalam Ramadan juga ada 3 etapa penting yang harus dijalani oleh kita. Yang pertama adalah etapa rahmah. 1 sampai 10 rahmah. Rahmah Allah ada rahmatun ammah, rahmat kasih sayang yang umum. Siapapun Allah berikan rahmatnya. Kemudian ada rahmatun khassah, ada rahmat khusus. Mana rahmat khusus? Itu ada 5. Yang pertama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, nikmatul sihah, nikmatul afiyah. Inilah rahmah khassah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nikmatul iman menyebabkan orang dia berjumpa dengan Allah SWT. Nikmatul Islam, orang bisa menjalankan perintah Allah, syariat-syariat agama Allah, salat 5 waktu, berzakah, berhaji, berpuasa. Itu adalah nikmatul syariah, nikmatul Islam. Kemudian nikmatul ihsan, nikmat ketenangan batin, yaitu ada zuhud di situ, ada wara' di situ, ada tawakal di situ. Ya, itulah nikmat Allah yang 3, yang trilogi ajaran agama Allah SWT. Kemudian ditambah dengan nikmatus sihah, nikmatul afiyah. Itulah ya kiat-kiat kita di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Terakhir, di dalam Ramadan itu ada istilahnya al-qiyam, yaitu menegakkan malam-malam Ramadan dengan beribadah seperti tarawih dan seterusnya. Di ujung tengah akhir malam ada namanya as-sahur, makan sahur. Makan sahur itu hanya tradisi di dalam bulan suci Ramadan. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW memberikan penjelasan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ujung akhir dari segala perintah Allah dalam puasa ini adalah al-fitr, kembali manusia ke ujung kesucian yang disebut dengan Idul Fitri. Setelah menunaikan zakat fitrah, kemudian manusia kembali suci seperti kayaumin waladathu ummuhu. Itulah cara-cara kita untuk mengisi bulan dan malam-malam Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah SWT. Meskipun tradisi kita juga ada, terus kita sesuaikan dengan syariah dan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian kata pengantar muzakarah kita kali ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Tuan Guru, tadi ternyata sudah banyak amalan-amalan yang memang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam dengan tilawah. Nah, ini termasuk tradisi yang baik dan juga
spirit yang bisa kita andalkan di bulan suci Ramadan ini. Baik pendengar, kini saatnya kita masuk sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin menanyakan terkait dengan tema kita hari ini, menghidupkan malam dengan tilawah, tradisi versus spirit ini, atau ada problem-problem atau pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait dengan masalah hukum-hukum Islam, silahkan. Anda boleh bergabung melalui dua hotline kami di 081802056000 atau melalui 0370646521. Kami juga membuka layanan tanya jawab melalui YouTube channel di kolom chat di RRI Mataram Official. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya, sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Baik, kita ke YouTube channel terlebih dahulu. Pak Tuan Guru ingin bertanya, apa alasan wanita yang sedang haid tidak boleh puasa, sementara dari hadas besar bukan merupakan syaratnya puasa? Seperti itu Pak Tuan Guru. Ini terkait juga mungkin berhalangan untuk bisa menghidupkan malam dengan amalan-amalan karena hadas, haid bagi perempuan. Iya, ini pertanyaan yang bagus dari RRI channel Official ya, tentang kenapa wanita haid itu tidak wajib ya mengqadha sholat. Ya, kalau puasa wajib diqadha. Ya, karena kalau puasa itu adalah amrun sanawiyun, urusan tahunan. Sehingga dia bisa mengqadha dalam rentang 11 bulan yang akan datang. Sedangkan ya salat itu adalah amrun yaumiyun. Ya, urusan perintah yang setiap hari. Sebab kalau dia akan qadha ya selama sekian, maka dia akan merasa berat. Itulah rahmat kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Sehingga Allah berikan dispensasi. Ada diberikan rukhsah oleh Allah SWT bagi perempuan yang haid, nifas, wilada ya, untuk tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, tapi dia wajib mengqadha nanti pada hari lain, yaitu setelah Ramadan. Mulai dari Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban. Itu durasi waktu untuk mengqadha puasa yang tidak dilaksanakan saat dia haid itu. Alasan utama pertama, itulah rahmat Allah, itulah kemurahan Allah, itulah agama. Ad-dinu yusrun, agama itu sangat mempermudah, tidak membebani ya pemeluknya. Kemudian di samping alasan yang tadi, karena puasa adalah urusan perintah tahunan, sehingga masih ada durasi waktu untuk mengodoknya di hari-hari lain. Sedangkan sholat setiap waktu. Kalau misalnya dia haid 15 hari, 15 kali 5. Ya, lumayan 75 gitu. 75 sholat ya harus dia qadha. Baik, seperti itu nggih. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Dengan siapa di mana, Bapak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Yang terlibat. Siapa? Bajang terlibat di Medan. Ya, silakan Pak Bajang. Tuan Guru, bagaimana hukumnya ini seorang ibu-ibu ya? Mungkin ya seperti bahasa Sasak, dia makan sahur, pagi menjelang siangnya dia makan minum, Pak Tuan Guru. Ya katanya selalu lupa gitu. Nah, bagaimana nih hukumnya Pak Tuan Guru, apa cara kita mengganti puasanya? Tuh. Oke. Ini saya pertegas lagi pertanyaannya Pak Bajang, mohon maaf ini putus-putus. Jadi Pak Bajang punya ibu yang kalau berpuasa sering lupa, ikut sahur tapi siangnya makan juga gitu. Tangga sebelah ini Mbak, malamnya dia makan sahur, tapi si pagi sama menjelang siangnya dia makan, katanya dia lupa. Oke, pertanyaannya Pak?
Itu bagaimana sih hukumnya Pak Tuan Guru, atau wajib diganti atau bagaimana Pak Tuan Guru? Baik. Terima kasih Pak Bajang. Nanti kita tanggapi ya. Baik, silakan pendengar yang lainnya di 081802056000 dan di 0370646521. Sebelum pertanyaan Pak Bajang ditanggapi, kita ke penanya yang ada di YouTube channel. Ini ada Saka Saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuan Guru dan kita semua sehat selalu. Perkenalkan, saya hamba Allah di Palu asli. Di Palu maksudnya di daerah Palu ya, bukan di Palu terus asli di Palu ya. Di Palu asli Lombok maksudnya begitu ya. Bolehkah memberikan zakat mal ke orang tua sendiri? Itu pertanyaannya, ini pendengar kita yang di Palu. Baik, untuk Pak Bajang, hukumnya orang dia ikut sahur tapi siangnya dia makan. Seperti apa? Apakah puasanya harus diganti? Pak Tuan Guru? Ya, ini dari Bajang Cerubak nih. Bagus sekali namanya nih. Orang lupa itu tidak ada hukum bagi orang lupa ya. Kalau dia misalnya makan sahur semalam, kemudian siangnya dia makan, tapi dalam kondisi lupa. Ya, dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya. Segera mencuci mulutnya, berkumur-kumur, kemudian dia istighfar kepada Allah SWT. Ternyata dia diberikan rizki oleh Allah SWT. Ya, dapat kenyang ya alhamdulillah. Kenapa? Karena dia lupa. Jadi orang yang lupa, man akala nasyan lam yabtul saumuhu. Orang yang makan dalam kondisi lupa, maka tidak batal puasanya. Jadi segera istighfar, bersihkan mulutnya, kemudian tidak perlu diganti puasanya karena tidak batal. Kecuali kalau makan banyak sekali, ya udah satu sampai bakul, kenterap gitu ya. Kenterap dia, masa sih lupa itu? Nah, di luar logika kita itu kalau terlalu kenyang makan berkali-kali kok lupa gitu. Nah itu ulama mengatakan itu batal puasanya. Baik. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan tidak karena masih dalam kondisi tidak sadar, tidak ingat ya. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu kenyang itu ya pasti ada terbesit untuk ingat bahwa dia dirinya dalam keadaan puasa. Di situ ya Pak Bajang. Kemudian yang di YouTube channel? Zakat kepada orang tua sendiri, zakat mal tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua itu tanggungan kita. Ya, karena ya yang man wajabat alaihi nafaqatuh. Ya, tidak wajib bersedekah kepada orang yang memang menjadi tanggungan kita. Ibu, bapak, anak, istri, suami itu tidak boleh diberikan zakat kepada mereka karena mereka itu tanggungan kita. Zakat itu diberikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, yang di luar tanggung jawab kita. Kalau kita memang berzakat tidak berzakat, wajib kita berikan kepada orang tua, kepada anak, istri dan seterusnya. Di situ ilatnya tidak diwajibkan, tidak sah berzakat kepada ibu, bapak, anak, istri gitu ya. Kalau misalnya seumpama pamannya paman miskin, silakan, pamannya pokoknya nenek, kakek. cabang ke atas ya, cabang ke kiri kanan tuh boleh. Oke, Nah, baik. di situ anunya Baik. ya. Ke penanya berikutnya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muzakarah Ramadan. Silakan untuk Anda yang sudah tersambung. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Baik, silakan yang di 081802056000, 0370646521 juga boleh menjadi alternatif Anda bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Mau tanya Masa? Oh, Ibu. Ya, silakan. Mau tanya ini. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Mia. Ibu Ya. Nia, silakan Ibu. Mau tanya masalah orang meninggal. Orang meninggal itu apakah betul dia pulang kalau bulan puasa itu? Nah, kalau pas mau hari raya Idul Fitri itu karena dia ada pulang lagi ke kuburan. Betul apa enggak ini? Baik. Baik. Terima kasih Bu Nia sudah ditangkap pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh Pak Tuan Guru, sekaligus kita sapa yang di YouTube channel juga.
Assalamualaikum dari Martina, Desa Banyumulek. Mau bertanya Pak Tuan Guru bagaimana cara membayar hutang puasa bagi ibu hamil. Nah ini kita ke pertanyaan Bu Niah terlebih dahulu. Apakah betul biasanya kan masyarakat itu kalau bulan puasa sering mengadakan zikir, yasinan dan lain sebagainya. Karena dianggap bahwa keluarga yang sudah meninggal, orang tua, bapak, ibunya itu hadir kembali ke rumah begitu selama bulan Ramadan itu. Apa benar seperti itu Pak Tuan Guru? Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus bahwa mendoakan kedua orang tua, keluarga itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Apa sebabnya? Karena itu yang ditunggu oleh orang tua yang meninggal dunia. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila orang meninggal dunia terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Ada sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, kemudian mengalir sampai ke kubur mereka, sampai menghadap Allah SWT. Kemudian atau waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, di saat kita mendoakan ibu bapak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh orang tua kita itu, di saat kita membacakan doa, dia hadir, ya dia datang bukan hanya di bulan Ramadan. Kapan saja kita ingat dia melihat anak-anaknya, melihat cucu-cucunya, cuma kita di alam yang berbeda, Ya, itu sebabnya kita dianjurkan untuk mendoakan kedua orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Dan bukan hanya sekedar beliau hadir di bulan Ramadan, setiap hari, setiap waktu bisa ya mengunjungi rumah kita, ya, bisa mengunjungi rumah anaknya. Kenapa? Karena Allah SWT Maha Kuasa untuk mengembalikan roh, nyawa orang tua kita untuk melihat ya anak cucunya ya setiap hari. Cuma kita berbeda alam, kita di alam dunia, mereka beliau-beliau di alam barzakh, sehingga itu pentingnya kita mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal dunia. Apalagi bulan Ramadan, terus kita ya infak, sedekahkan, ketiadakan, hadiahkan pahala Fatihah. Kita niatkan infak sedekah kita kepada kedua orang tua kita. Insya Allah beliau semua hadir membersamai kita dalam alam yang berbeda. Itu yang perlu kita yakini agar kita tetap ingat kepada kedua orang tua kita dan orang yang berjasa kepada kita sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah tentang utang puasa. Utang puasa itu ada 2 kategori. Utang puasa ada yang sifatnya qadha, ada yang sifatnya fidyah, ada yang sifatnya qadha dan fidyah. Ya, wanita haid, wanita yang atau laki-laki atau orang yang balik yang tidak mampu puasa karena sakit, karena musafir, maka dia wajib mengqadha puasanya. Sedangkan ibu hamil ya, jika dia takut dengan anaknya, khawatir dengan anaknya, maka dia wajib qadha dan fidyah. Jika khawatir pada dirinya saja, tidak kepada anaknya, dia wajib mengqadhanya saja. Nah, itu keputusan hukum fikih. Sama dengan ibu yang menyusui, kalau khawatir kepada dirinya, tidak kepada anaknya, wajib qadha. Kalau khawatir kepada anaknya, wajib qadha dan fidyah. Itu cara kita ya melihat utang puasa. Ya, utang puasa, misalnya ibu punya utang puasa tahun lalu, belum sempat diqadha, datang Ramadan hari ini, bulan ini Ramadan ini datang, masih puasanya 10 hari sebelumnya, ya Ramadan 1445 ada utang Ramadannya, datang Ramadan 1446 berarti ada utang 10 hari belum dilunasi. Gimana caranya? Begitu bulan Syawal, ya silakan puasa Syawal, puasa sunnah Syawal, niatkan puasa wajib qadha. Nah, wajib qadha, nanti puasa sunat Syawalnya dapat. Tapi kalau niat puasa sunat Syawal, qadhanya enggak dapat. Tapi kalau niat ya qadha puasa, ya puasa tahun lalu, ya maka dapat puasa sunnahnya. Tapi ada tambahan, ada fidyah, ada denda kelalaian. Denda kelalaian itu 1 mud. 1 mud mungkin ya 1,5 liter kali ya, enggak sampai 1 kilo. Ya 1 mud itu. Nah, itu yang dia keluarkan selama 10 hari, 10 puasa dan tambah 1 mud setiap hari. Ya, kalau mau ya kumpulkan saja beras tadi itu, masak kemudian kasih anak yatim.
makan, undang, selesai. boleh itu, seperti boleh itu, seperti itu. Nggih. Baik. Begitu Mbak, siapa ya Ibu tadi itu? Tadi Ibu Tina. Ibu Tina, ya. Silakan di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Muzakarah Ramadan. Sila. Dengan siapa di mana? Baik, suaranya terputus-putus Ibu. Baik, boleh geser dulu ke tempat yang sinyalnya lebih bagus supaya suaranya bisa terdengar dengan jelas. Jadi pertanyaannya bisa kami tangkap. Iya, baik, ini sepertinya tidak tertolong sinyalnya ya. Kita ke YouTube channel saja. Bagaimana ini dari Halo Official? Hukum puasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat tapi dia selalu ikut dalam berpuasa. Tapi sholatnya enggak gitu. Tapi pas datang bulan Ramadan dia rajin puasa. Kemudian yang kedua dari channel ini, Pak Tuan Guru kan selalu dijelaskan awal mula puasa adalah ketika matahari terbit. Bagaimana jika sudah masuk waktu subuh tapi masih santap sahur? Bagaimana hukumnya santap sahur tersebut? Oke, ini pertanyaan yang ya, lazim ya. Puasa tapi tidak sholat. Nah, ini puasanya sah, tapi dia berdosa karena dia meninggalkan kewajibannya, kewajiban sholat. Sholat itu adalah rukun Islam. Ya, puasa, sholat, yaitu satu kewajiban yang harus ditunaikan, yang wajib ditunaikan karena itu kewajiban kita. Jika dia puasa tapi tidak sholat, maka puasanya sah tapi berdosa karena dia meninggalkan sholat 5 waktu. Seperti misalnya dia tidur dari pagi sampai maghrib dia tidur. Puasanya sah tapi ya berdosa karena dia melalaikan sholat 5 waktu yaitu zuhur dan asar. Nah inilah yang perlu kita antisipatif ya. Kita justru Ramadan, puasa Ramadan itu melatih untuk kita tingkatkan potensi dan volume sholat kita. Justru Ramadan menghadirkan kepada kita sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Kalau sudah sunnah-sunnah kita laksanakan, apalagi yang wajib. Itu hikmahnya, la'allakum tattaqun tadi. Puasa diwajibkan untuk kita bertakwa. Maka orang yang berpuasa otomatis dia akan berdampak kepada kewajiban sholatnya. Maka kalau ada orang puasa kemudian tidak sholat, berarti ada bermasalah dengan puasanya. Ada bermasalah dengan dirinya sendiri. Sementara yang wajib yaitu puasa, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang merusak tiang agama, merusak agama. Nah itu, jadi dia berdosa. Intinya dia berdosa, silakan diqodok sholatnya. Yang tidak dia sholat itu, qodok sholatnya, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu caranya kita. Lalu soal makan sahur tapi sudah subuh. Kalau sudah makan sahur subuh, stop. Tidak boleh dilanjutkan. Misalnya begitu bilang Allahu Akbar, sudah makanan ada di mulut, langsung dimuntahkan. Ya, sebab kalau dia telan maka batal puasanya. Wajib imsak, wajib qodok. Nah itu dia. Karena batas awal kita puasa itu adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, subuh. Kalau sudah subuh, tidak boleh makan minum bersenggama, bersetubuh dengan istri, karena itu membatalkan puasa. Mungkin maksudnya Pak Channel ini dia tidak lihat jelo, tidak lihat matahari gitu. Iya, apapun itu sekarang sudah canggih, HP bisa dilihat. Tidak ada alasan. Kalau orang tua dulu kan dia kalau maghrib itu dia lihat ayam naik kan ke pohon. Terkadang ayam naik ke pohon itu ternyata karena hujan kan, ternyata masih siang. Nah, sekarang sudah tidak ada alasan. Udah ada teropong, udah ada segala macam. Sudah ada RRI apalagi. Betul. Bicarakan tentang imsakiyah Ramadan. Saya termasuk orang yang selalu setia mendengar. Menyimak Pak Tuan Guru. Kota Mataram masuk waktu imsak untuk kota Mataram dan sekitarnya. Jadi tidak ada alasan. Itu pentingnya imsak itu. Adalah dalam hadis Rasulullah, apa batas antara makan sahur dengan imsak dengan terbit fajar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cukup engkau membaca 50 ayat, itu batasnya kita selesai makan sahur. Itu imsak ya. Terahim itu juga bagian dari imsak ya, supaya kita
terjaga, jangan sampai kita terlanjur makan ya sudah waktu subuh, waktu sholat subuh. Demikian Baik. caranya, nggih. Baik, Ya. silakan yang di telepon 081802056000 atau di 0370646521. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, ini sepertinya gangguan ini teleponnya ya, sinyalnya. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Mbak Ica, silahkan langsung ke pertanyaannya mungkin Mbak Ica. Iya, baik, kita kehilangan sinyalnya Mbak Ica, jadi kita kembali ke YouTube channel RRI Mataram Official. Jadi untuk yang kesulitan melalui telepon, silahkan Anda boleh masuk ke room chat YouTube channel RRI Mataram Official, nanti kami bacakan. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, saya ini dari hamba Allah dari Sekotong Barat. Ini ada seorang menantu Pak Tuan Guru, tapi dia tidak bertegur sapa dengan mertuanya. Padahal dia ini menjalani puasa bulan Ramadan. Bagaimana kira-kira hukum puasanya? Orang yang tidak bertegur sapa satu sama lain, ini wabil khusus dengan mertua sendiri. Kemudian satunya lagi orang yang tidak orang tua, yang tidak melarang anaknya main-main mercon gitu, mengganggu orang yang sedang berpuasa istirahatnya di siang hari, malam orang taraweh anaknya dibiarkan begitu saja, mengganggu ibadah orang yang sedang saum dan qiyamul lail. Seperti apa nih Pak Tuan Guru, sila? Ya, pertama qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim itu la yashumu raihatal jannah. Tidak akan mencium bau surga. Apalagi ini tidak tegur sapa dengan mertuanya. Ini kan menantu kayak apa itu? Durhaka gitu ya. Menantu yang durhaka, yang tidak tegur sapa kemana sama mertuanya. Mertua itu bapak, itu ibu, itu sama statusnya. Abaukum salasa, bapakmu, ibu bapakmu 3. Man waladaka, orang yang melahirkanmu, ya ibu bapak kandung. Wa man zawwajaka ibnatahu, orang yang menikahkan anaknya kepadamu, ya mertua. Wa man 'allamaka, dan gurumu yang mengajarkanmu kebaikan. Itu. Jadi sama wajibnya kita taat kepada ibu bapak itu seperti kita taat juga wajib kepada mertua. Nah, sekarang kalau tidak tegur sapa sama mertuanya, puasanya sah tapi dia berdosa. Sekali lagi, dia berdosa dan bisa disebut durhaka kepada orang tua itu karena tidak menegur sapa orang tuanya. Ya, tetap berdosa itu meskipun puasanya sah. Itu artinya puasanya tidak berdampak itu. Puasanya tidak berdampak. Kemudian orang tua yang membiarkan anaknya main mercon. Nah, ini perlu didikan ya, perlu pengawasan. Saya kira pengawasan orang tua itu penting. Ya, anak-anak kita perlu kita jaga, kita amankan, perlu kita awasi, apalagi malam-malam Ramadan, orang sedang salat tarawih, orang sedang baca Quran, orang i'tikaf, orang istirahat. Jangan sampai anak-anak kita itu main mercon yang mengganggu ketenangan, kenyamanan orang beribadah. Sekali lagi, tugas orang tua, tugas kita semua untuk menjaga anak kita jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Ya. Baik. Allah alam. Berikutnya Tuan Guru izin bertanya, bagaimana dari Pak Halbu Saidi, bagaimana cara menggantikan puasa orang tua kita yang sudah tua sekali dan tidak sanggup beliau niki berpuasa? Orang yang tua itu dipidyahkan, ya, karena dia orang tua yang tidak mampu puasa karena usia, karena uzur, ya, atau orang sakit layur jabur'uh yang tidak diharapkan bisa sembuh. Caranya adalah dipidyahkan. Pidyahkan 1 hari 1 mud kayak tadi itu. Misalnya 30 hari ya 30 mud gitu ya. Ya, caranya seperti tadi, ya, undang anak yatim, zikir roh, ya, kemudian kasih makan anak yatim. Sudah itu caranya kita mempidyahkan ibu bapak kita yang tidak mampu berpuasa karena uzur, karena usia. Jika tidak mampu karena tidak ada uang, tidak ada beras, tidak ada apa, dan tidak ada ahli waris yang menanggungnya, ya cukup istighfar kepada Allah. Itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu caranya. Baik, terakhir ada hamba Allah yang ingin bertanya tentang apa hukumnya jika seseorang tidak tarawih dan kenapa bisa dia puasa? Bagaimana itu katanya dari ampenan penanyanya? Salat tarawih itu
sunnah ya. Sunnah muakkadah. Salat tarawih itu sunnah muakkadah. Dianjurkan kita isi malam Ramadan dengan qiyamul lail, salat tarawih. Yang wajib itu puasanya. Ya, puasanya yang dari terbit fajar sampai maghrib itu yang wajib. Jadi jangan menjadikan bahwa salat tarawih itu dianggap wajib, enggak, sunnah. Sunnah muakkadah karena dilaksanakan ya oleh Rasulullah SAW setiap malam Ramadan. Lantas kalau dia tidak tarawih kemudian dia puasa, maka dia dapat pahala dan wajib mendapatkan pahala sunnah puasanya, tapi tidak mendapatkan fadilah salat sunnah tarawih. Rugi sekali dia tidak bisa salat tarawih karena setiap rakaah dari rakaat salat tarawih itu adalah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu salah satu juga cara kita menghidupkan malam ya Pak Tuan Guru, selain dengan tilawah tadi berkaitan dengan tema kita. Baik pendengar, sebelum kita memasuki kesimpulan, demikian kita akhiri tanya jawab kita dalam Muzakarah Ramadan live on location dari Prime Park Hotel and Convention Lombok sore hari ini bersama Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan QH MH. Namun sebelum kita menyimpulkan dari topik kita pada sore hari ini, menghidupkan malam dengan tilawah tradisi versus spirit ini, kita akan dengarkan dulu pendukung Muzakarah Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan tahun 1446 Hijriah melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prime Park Hotel and Convention Lombok, didukung oleh Bank NTB Syariah. Pendengar dan pemirsa RRI Mataram, kita masih dalam rangkaian Muzakarah Ramadan 1446 Hijriah di hari Jumat 14 Maret 2025 bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tentu saja acara ini masih berlangsung disiarkan di Prime Park Hotel and Convention Lombok. Dan pendengar, sebelum kita akhiri kebersamaan kita akan dengarkan bersama kesimpulan dari topik pembahasan kita sore hari ini di Muzakarah Ramadan, menghidupkan malam dengan tilawah tradisi versus spirit yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Fahru Rozi Dahlan QHMA. Tafadhol. Pendengar RRI dimanapun berada, saimin rahimakumullah. Baca Quran adalah tradisi Rasulullah SAW setiap Ramadan. Apa sebabnya? Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bercerita, kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah memperdengarkan hafalannya di hadapan malaikat Jibril. Ini gambaran tentang kita tadarus. Wow, muslimin muslimat, tadarus dalam Al-Quran, tadarus di masjid, tadarus di musalla di malam Ramadan, itu sangat dianjurkan. Tapi perlu ada pembatasan. Jika sudah sampai jam 10, jam 11 malam, bisa menggunakan loudspeaker dalam saja, tidak sampai keluar untuk tidak mengganggu orang yang sedang istirahat. Itu juga bagian dari sunnah hasanah, tradisi kita menghormati orang lain. Maka orang yang bertadarus baca Quran, setiap huruf yang dia baca Allah lipat gandakan beribu-ribu kali lipat pahala. Kenapa? Karena dia baca pada malam Ramadan. Siapa saja yang baca Quran, siapa saja yang bertadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka itulah cara
Rasulullah SAW dalam setiap Ramadan. Maka beruntunglah kita setiap orang muslim, muslimah untuk mengisi Ramadan dengan beribadah kepada Allah, beriktikaf di masjid, kemudian kita tadarus baca Quran, mulazamah Al-Quran, kemudian murajaah Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan segala kemampuan kita masing-masing. Itulah cara kita menghidupkan, memakmurkan malam-malam Ramadan agar kita menjadi hamba Allah al-muttaqun, hamba Allah al-alimun, hamba Allah al-asyakirun, hamba Allah ar-rasyidun, hamba Allah yang haqqat taqwa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 182 sampai 187 sampai 188 menggambarkan tentang predikat orang-orang yang mengisi malam Ramadan, siang Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekah, takjil puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dapat menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Pak Tuan Guru atas kehadirannya di Muzakarah Ramadan untuk hari yang ke-14 di Prime Park Hotel and Convention Lombok pada sore hari ini. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian acara Muzakarah Ramadan pada sore hari ini. Saya Apriana Mahdan berterima kasih mewakili seluruh kerabat kerja tim siaran Muzakarah Ramadan on location, pengarah acara Fenty Chandrasari dan asisten PA M. Suhandi, serta tim multimedia yang bertugas Madeaste, Hairul Ahmadi, Hairul Umam, dan juga Al Ghazali, serta unit manajer Nyoman Sri Tandewati, dan seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatian Anda, dan selamat mengikuti acara Muzakarah Ramadan di hari-hari berikutnya. Terima kasih dan kita kembali ke studio bersama rekan Qoriatun Hafizah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Mataram disiarkan langsung dari Prime Park Hotel and Convention Lombok. Didukung oleh Bank NTB Syariah. Sampai jumpa.